Oke guys, hari ini gua akan bahas tarif pajak tahun 2022. Oke, 2022 untuk orang pribadi dan perusahaan. Oke, langsung aja kita mulai guys. Kita mulai dari orang pribadi aja ya, biar gampang ya. Orang pribadi itu terdiri dari orang pribadi biasa dan orang pribadi pedagang UMKM. Oke. Orang pribadi biasa itu meliputi karyawan, profesional, komisioner, agen asuransi, MLM, konsultan seperti gua juga sama, dan lain-lain gitu. Kita menggunakan tarif progresif. Berikut poin-poinnya guys. Ini poin-poinnya ya. Poin 1, PTKP masih ada ya guys. Oke, jangan sampai Anda salah persepsi bahwa seolah-olah orang gaji 5 juta itu kena pajak gitu loh ya. Itu salah persepsi itu guys. Oke. Gaji setahun Anda nih harus dikurangkan dengan PTKP dahulu, barulah kena pajak. Oke. Apabila gaji Anda setahun masih di bawah PTKP, ya lu tidak kena pajak. Oke, jangan khawatir. PTKP itu nilainya masih sama, oke? Masih sama, nilainya 54 juta per tahun untuk satu orang. Tambahan 4,5 juta untuk kawin, 4,5 juta lagi untuk tanggungan, maksimal 3 tanggungan. Seperti biasa, ini masih sama, tidak ada perubahan. Oke guys? Setelah melewati PTKP itulah yang disebut sebagai PKP, penghasilan kena pajak ya. Penghasilan bukan pengusaha ya, penghasilan kena pajak. Yang ini yang akan dikalikan dengan tarif pajak progresifnya, gitu guys. Oke, poin 2. Ada berapa level? Ada berapa level? Kita langsung lihat di komputer gue, guys. Oke, komputer gue di sini, materi pajak penghasilan Undang-Undang HPP. Oke. Dulu, di Undang-Undang HPP yang lama nih, ada 4 level tarif progresif, guys. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang 0 sampai 50 juta itu 5%. Terus 50, 250, 15%. Terus 250 sampai 500, 25%. Terus lebih dari 500, 30%. Ini mungkin teman-teman sudah hafal ya. Kalau lu belum hafal, lu kebangetan dah. Nah, sekarang di Undang-Undang HPP yang baru ini diganti. Oke? Bukan diganti sih, ditambah menjadi 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 level di sini, guys. Oke? Level yang 5 ini, yang 35% ini baru. Ini baru muncul kali ini. Oke? Poin 3. Untuk level yang pertama, oke, dulu rentangnya itu adalah dari 0 sampai 50 juta. Ini guys. Oke. Sekarang berubah nih, dari 0 sampai 60 juta. Jadi naik dari 50 menjadi 60 juta, yang 5% guys. Oke. Poin 4. Level kedua, yang dulunya 50 juta ke 250 juta, 15%, sekarang dari 60 ke 250 juta. Oke. Perhatikan guys, ini tanda lebih dari ya guys. Ini tanda lebih dari. Jadi bukan lebih dari sama dengan, tapi lebih dari saja. Oke. Artinya apa? Kalau 60 juta pas, maka masuk ke level 1. Oke. Poin 5. Di level 3-nya masih sama persis. Oke. Poin 3 masih level 3 masih sama persis, dari 250 sampai 500 juta itu 25%. Oke. Nah, terjadi perubahan di level 4. Yang dulunya itu lebih dari 500 juta 30%, sekarang ada range-nya dari 500 juta sampai 5 miliar. Oke? Paham ya guys? Poin 6. Muncul level yang kelima. Oke, level kelima ini level baru ya guys. Ini yaitu penghasilan yang lebih dari 5 miliar. Oke, kena pajak 35%. Oke? Dan ini pajak untuk orang kaya ya guys, bukan untuk Anda. Bukan untuk gua juga. Oke. Poin 7. Berikutnya adalah orang pribadi yang UMKM pedagang. Oke. Batasan PPN yang UMKM ini ya, ada batasan PPN masih sama, yaitu 4,8 M setahun gitu guys. Artinya kalau dia punya peredaran bruto atau omset penjualan masih di bawah 4,8 M, maka dia masih disebut UMKM. Oke. Nah, tarif pajak UMKM pedagang itu adalah PPh final 0,5% dikali dengan omset dagang per bulan. Hal ini masih sama, guys. Yang baru adalah munculnya batas peredaran bruto tidak dikenai pajak, yaitu dari 0 sampai 500 juta omset dagangnya selama setahun ya. Artinya, perhitungan yang 0,5% itu hanya dimulai setelah omsetnya melewati 500 juta. Gitu, guys. Paham ya, guys? Poin 8. Sekarang kita masuk ke PPh badan. Nah, PPh badan atau perusahaan ini adalah wajib pajak ini meliputi semua yang bukan orang pribadi, guys, yaitu PT, CV,
yayasan, organisasi, perkumpulan, ormas, partai, atau apapun bentuknya yang punya NPWP, tapi dia bukan orang pribadi yang punya NIK gitu ya. Orang pribadi kan ciri khasnya punya NIK. Kalau yang badan tidak punya NIK. Oke. Untuk omset di bawah 50 miliar, ini berdasarkan Undang-Undang PPH pasal 31E, badan tersebut mendapatkan fasilitas diskon 50% pajaknya. Oke, atas bagian penghasilan dari omset 0 sampai 4,8 miliar. Nah, bagaimana perhitungan rincinya itu nanti gua bahas di video yang lain ya, guys. Nah, pasal 31E ini yang sempat diisukan mau dihapus, tidak jadi dihapus. Oke, guys. Jadi pasal 31E ini tetap masih berlaku, tetap masih ada ya, guys. Nah, poin 9. Tarif PPh badan tahun 2019 dan sebelumnya itu 25%. Tahun 2020 dan 2021, teman-teman dari sini ya, 2020 dan 2021 adalah tarifnya 22%. Oke, ini tetap berlaku ya guys. Artinya tahun ini nih, tahun 2021, kita masih pakai 22%. Oke. Poin 10. Nah, untuk mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, di undang-undang yang lama, ya, rencananya diturunkan menjadi 20%. Gitu guys. Tetapi dibatalkan oleh Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP mengatakan mulai tahun 2022 dan seterusnya, tarifnya menjadi 22% guys. Artinya tetap 22%. Oke? Paham ya guys? Itu aja ya. Nah, ini update terbaru dari Undang-Undang HPP guys, sehubungan dengan tarif PPh orang pribadi dan badan. Oke. By the way, kalau teman-teman masih ada pertanyaan mengenai Undang-Undang HPP dan khususnya teks amnesti 2022 ya guys, Anda bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com untuk berdiskusi dan tanya jawab seputar peraturan-peraturan ini guys. Oke. Tetapi ingat ya, ini bukanlah jasa konsultan pajak resmi yang berbayar gitu guys. Ini hanyalah tanya jawab dan diskusi santai aja dalam rangka upaya gue membantu Ditjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat. Gitu aja. Oke, itu aja guys untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.